surat 61 ayat 6. Surat As-Saff surat 61 ayat 6. 61. Yang udah buka boleh dibacain. Ini siapa ini? Ibu siapa? Nggak kelihatan kan? Surat 61 ayat 6. Ya, artinya aja. Wahai Bani Israel, ya, ya, kata Nabi Isa di situ, wa mubasyiron, aku memberi kabar gembira, rasulun, tentang seorang rasul. Ini yang ngomong Nabi Isa, yakti, yang bakalan datang, ba'di, sesudah aku, ya. Ismuhu, namanya Ahmad. Dia yang ngomong siapa ini? Bisa. Ayat ini menegaskan pertama bahwa konsep tentang 3 unsur ketuhanan gugur. 1. Yang kedua, persepsi orang-orang Bani Israel termasuk umat Nabi Isa yang modern sekarang, yang tidak mengakui Nabi Muhammad juga gugur. Ini bunuh ke pada panglima. Karena Nabi Isa itu sendiri justru yang menyuruh umatnya untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Itu penjelasannya. Ya kalau ikut Nabi Muhammad berarti Tuhannya ya Allah. Itu maksudnya. Dan memang secara logika kudu begitu ya. Jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad berapa tahun, Wanis? Belum ngitung ya, belum lahir. 600 tahun. Ya. Tapi yang ingin saya ambil, yang paling penting dari ayat ini yang ingin saya ambil adalah tadi kata-kata mubasyiron, aku beritakan kabar gembira buat kalian wahai umatku, kata Nabi Isa, birosulin, tentang seorang rasul, yakti, yang bakalan datang, ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Pertanyaan saya yang bisa boleh pulang duluan. Misalnya ini siapa ini? Rutineke ya? Kalau sini ya orang nggak pada kelihatan jadi nggak ketahuan. Ayo kuisnya, kenapa Nabi Isa nyebutin namanya Ahmad? Ayo
Alkitab ada ya? Saya belum pernah baca itu gitu Alkitab. Bu, Nabi Isa memang orang mana? Ronjo. Ronjo apa Celedug? Lihilok orang Celedug. Hah? Orang Palestina. Iya, Palestina. Palestina bahasanya apa? Kromo Inggil. Bahasanya Arab. Arabnya juga fasih. Karena Nabi Isa ngerti bahasa Arab, maka Nabi Isa menyebutnya Ahmad. Lah emang apa bedanya Ahmad sama Muhammad? Ada, kalau yang ngerti bahasa Arab mah. Ini ntar dulu. Buru-buru amat. Mau pulang apa? Jadi begini rahasianya. Kalau di dalam bahasa Arab yang fasih, kalau ada isim fa'il namanya Hamid, itu berarti orang ini secara vertikal relasinya dengan Allah top markotop. Itu Hamid. Nah, di atas Hamid ada yang lebih top lagi, Ahmad. Itu rahasianya. Karena Nabi Isa tahu Ahmad itu berarti orang yang paling kuat hubungannya dengan Allah. Yang paling kuat hubungannya dengan Allah itu Ahmad. Nah, kuis lagi dah. Yang bisa boleh pulang. Siapa yang ngasih nama Muhammad? Ayo. Cakep. Iya. Benar, kakeknya Abdul Muthalib. Ya. Begitu Nabi Muhammad lahir, beliau kan lahir langsung cengar, nggak kayak kita. Tuh cengar nggak? Ya langsung sehat aja Nabi. Digendong sama kakeknya, dimasukin ke Ka'bah. Banyak yang pada datang orang-orang kafir. Terus beliau bilang, "Hei orang-orang, nih cucu saya namanya Muhammad." Lah orang-orang pada keder, pada bingung. Lah kok Muhammad? Nah, ada rahasianya lagi. Karena Abdul Muthalib itu orang Mekah zaman dulu istilah kata. Mana yang orang Sunda di sini? Sunda. Bu, nenek ibu kalau ngomong pasti halus banget kan? Sundanya halus kan di ayat. Ya, pasti dah. Orang Jawa juga dulu orang ngomongnya, Bu Anis tuh neneknya pasti ngomongnya inggil-inggilan. Di ayat ngomong halus. Emang bocah sekarang sepadu baik kalau ngomong. Itu istilahnya begitu. Abdul Muthalib itu orang zaman dulu, kakeknya Nabi itu. Bahasa Arabnya fasih dan dia tahu tentang bahasa. Maka beliau menamai Muhammad. Harusnya Mahmud secara bahasa. Hamidah yahmidu hamdan, bahwa hamidun wadaka mahmudun. Harusnya Mahmud. Nah, Mahmud itu definisinya orang yang baik secara horizontal. Itu Mahmud, terpuji. Maksudnya relasinya dengan manusia, interaksinya baik, omongannya baik, semua ada di Nabi semua. Di atas Mahmud itu Muhammad, berarti orang yang paling top. Nah itu rahasianya. Ini kayak gini kalau nggak tahu kan nggak tahu ilmu namanya. Kenapa namanya Ahmad, nama Mahmud? Bu Fatimah ya? Bu Fatimah? Hah? Oh iya udah, ya namanya ketutupan ya wajar baik lah. Saya kira Bu Fatimah. Bu Fatimah masih di Malang. Oh iya deh. Ada Aisyah. Ayo mah rajin sholat di mah. Udah kelingan baik tiap pagi ada. Baik, jadi
Surat As-Saff ayat berapa tadi? 6. Ini sisi Nabi tentang persoalan nama. Ya, satu tuh. Sekarang yang kedua. Surat 21 ayat 107 Al-Anbiya. Cerita apa nih tentang Nabi? Yang udah ketemu boleh bacain. Jangan digadok, dibaca. Ya. Itu surat apa? 100 berapa? 107 itu? 107? Hah? Oh, mic-nya yang salah, mic-nya. Iya, Mang. Lah itu kok tadi lain artinya? Ya sama kan tahu. Coba 107 baca. Nah, ono bener itu. Gatal telinga saya lah, lain ini. Jangan-jangan Qur'annya salah cetak, kan ribet urusan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mari kita, kalau kata bahasa Bu Anis, dipritili. Wa dan ma tidaklah. Arsal sebetulnya arsalah ya. Aku Allah maksudnya. Lalu ditambah dengan na. Atau kami Allah mengutus kamunya Nabi Muhammad illa kecuali rahmatan, agar menjadi rahmat lil untuk al alamin. Kuis berikutnya. Alam ini ada berapa komponen? Yang bisa boleh pulang kalau nggak malu. Ayo, berapa Bu? Udah dong hitung. Ayo terusin. Iya, berapa? Alam ini kenapa disebut alam di situ? Ada berapa komponen alam itu? Itu mah bumi, bunuh ke unsur bumi. Hah? Dukun. Alam goib. Ada 6. Isi alam ini ada 6. 1 ada malaikat. Begitu maksudnya. Oh. Lah iya kan alam, selain Allah kan alam ciptaannya. Yang 2 ada jin ya. Yang ketiga, ya yang senior kan malaikat dulu. Iblis itu jin. Yang ketiga ada al hayawanat, yang senior ya, hewan. Kan ada mah belakangan, manusia mah belakangan. Hewan. Jamaknya al hayawanat. Nah yang keempat ada an-nabat, tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian yang kelima ada menungso. Oh, menungso enggak? Manusia. Emang manusia hidupnya di mana? Kan di alam. Iya 6, satu lagi belum. Ini 6 baru 6. Pada buru-buru bahaya. Yang keenam namanya al-jamad. Al-jamad itu makhluk yang tidak seperti tidak hidup tapi hidup. Gunung, laut, air, batu, debu, namanya al-jamad. Saya mau nanya, mereka hidup nggak? Cakep. Ya, tapi subnya sub bumi betul. Yang jamad tadi.
musuh bumi. Kuis lagi. Mereka hidup nggak? Apa buktinya? Orang dia berdiam baik. Iya, pinter juga ini. Kalau pagi-pagi Bu Indeke pinter. Tapi saya mau dalilnya dari Quran. Ya kalau tumbuh masih Aisyah juga ngerti kali. Disiramin ya tumbuh. Dalilnya surat Al-Jum'at ayat pertama. Itu dalilnya. Kenapa gunung itu hidup? Itu dalil. Laut itu hidup. Ayat 1. Bukan. Surat Jumat itu surat 62 kalau nggak salah. Iya. Udah kencang salah lagi bunuh gaduh. Iya. Pahalanya 2 itu. Iya, pahalanya 2. Ini Pak Bu Ginting ya? Iya, ini mah paham. Pelan-pelan. Terus? Sudah segitu dulu. Senantiasa bertasbih. Di situ bahasa Arabnya Qurannya adalah yusabbihu. Itu kalau di pesantren namanya fi'il mudhari, kata kerja bentuk aktif sekarang dan besok dan yang akan datang. Kalau begitu mereka bertasbih aktif, cuman dimensinya beda sama kita, sehingga kita tidak bisa menangkap bahasa mereka. Laut ngomong sama Allah, ngobrol. Gunung juga tergantung perintah Allah. Semua tumbuh-tumbuhan, semua angin ya. Jangan dikira, jangan kayak orang ateis. Itu kan nature saja Allah. Enggak bisa lah. Nggak ada yang punya kok alam ini, emang nggak ada yang punya. Kan ada. Kan Allah itu mudabbir, yang ngatur, yang genggam. Itu nuke angguk-angguk juga itu atas izin Allah itu. Kalau nggak izinin ya nggak bisa angguk-angguk gitu. Ya, jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi rahmat bagi 6 komponen isi alam itu. Pertanyaan berikutnya, nanya mulu ini. Apakah Nabi bisa berkomunikasi dengan 6 komponen ini? Bisa. Ya, bisa. Mari kita cek satu-satu. Apa Nabi bisa bicara dengan malaikat? Bisa. Contoh, malaikat Jibril pernah ngobrol sama Nabi. Ya, walaupun Nabi ngelihat bentuk aslinya cuma 2 kali ya. Jadi Jibril itu sayapnya ada 600. Satu sayap itu bisa menutupi langit bumi. Kata Jibril begini, malaikat Jibril, saking akarnya dia manggil nama aja, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka Anda, tapi ingat Anda suatu saat akan menjadi mayit, kata malaikat Jibril ngomong sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, na'am ya Jibril, iya benar. Dan ternyata benar. Setelah 63 tahun Rasulullah kemudian wafat menjadi mayat. Ya, makanya mohon maaf nih, ibu calon ketua RW belum tentu jadi, apalagi calon wali kota saingannya berat. Tapi kalau calon camat pasti jadi semua. Percaya nggak? Iya. Hari ini anaknya Saudara Ripin aja udah jadi. Ya, kata Jibril begitu. Kemarin di lapas kelas 1 Tangerang ya, 48 kebakaran. Ada orang dari Sukabumi namanya Pak Akhiruddin, ceritanya mau jenguk anaknya namanya Slamet Wijianto, karena dia bulan Januari nanti selesai, 5 tahun 3 bulan selesai hukumannya. Dia mau jenguk, sampai sono udah jadi mayat anak. Enggak tentu. Iya,
selesai udah selamanya. Itu. Kemudian kata Jibril begini lagi. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Muhammad, Anda boleh berbuat apa saja di dunia ini. Tapi ketahuilah, semua perbuatan Anda direkording, direkam, dicatat sedetil-detilnya, dibalas seadil-adilnya. Kata Nabi, iya Jibril gitu. Dari mulai balik sampai meninggal. Hanya kalau lagi di kamar, ya yang narsis ya, ada malaikat nyatet, nyisir ya, jangan sisir-sisirnya. Yang ketiga kata Jibril, ya Muhammad, wahbib man syi'ta fa innaka mufarikun bih. Kau boleh cintai siapapun di muka bumi ini, tapi ketahuilah yang Anda cintai pasti berpisah dengan Anda, atau Anda berpisah dengan yang Anda cintai. Kata Nabi, ya Jibril gitu. Ini menunjukkan bahwa Nabi bisa komunikasi dengan komponen alam yang paling senior, yaitu malaikat. 1. 2. Komponen alam namanya jin. Apa Nabi bisa komunikasi dengan jin? Yes. Logikanya apa? Surat Az-Zariyat ayat 56. Surat 51 56. Itu logikanya. Satu. Saya mau nanya, jin wajib ibadah nggak? Wajib. Jin harus melaksanakan rukun Islam nggak? Wajib. Rukun iman? Wajib. Jin nanti disiksa nggak? Disiksa. Jin dapat surga nggak? Dapat surga. Sama kayak kita. Pertanyaannya, panduan jin apa? Quran. Lalu pertanyaannya, siapa yang nyampein dakwah ke jin sehingga jin itu kemudian mungkin jumlahnya miliaran, lalu mereka beribadah melalui panduan Quran? Ya Nabi Muhammad. Lilok saya, pasti Nabi Muhammad kan? Maka Nabi bisa menyampaikan. Tapi Nabi nggak usah ngomong-ngomong ke kita lah. Kalau mau ngomong sama jin, lilok kudu ngomong dulu sama kita kan kagak. Itu urusan Nabi sama Allah, dakwah kepada bangsa jin. Tapi yang pasti itu logikanya. Logika kedua, setiap kita punya korin. Korin apa Budian? Hah? Hah? Kembaran kita. Ya sebenarnya sih utusan. Jadi Allah itu setiap ada orang lain itu diutus 2. Yang pertama Korin. Korin itu ditugaskan untuk menguji iman kita. Maka dia kerjanya 24 jam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia bisik-bisikin yang jahat mulu, yang buruk mulu, yang jelek mulu. Jin, memang dia jin. Yang kedua malaikat. Nah kalau malaikat kebalikannya, counter opini, dia membisikkan yang baik-baik. Ini contoh yang paling sederhana nih. Ibu tadinya nih mau nggak ngaji, ya ngajar Ustadz Gufronnya orang diri, udah malas ah. Kata Korin, tapi kata malaikat, ilmu kan sama baik, ya mending kita ambil ilmunya, gitu. Aja bu datang ngaji ke sini, alhamdulillah tuh. Bisikan malaikat, jin Korinnya kalah. Nah, Nabi Muhammad juga ada jin Korinnya, cuma bedanya jin Korinnya diajak masuk Islam mau. Pertanyaannya, itu ngajak pakai komunikasi nggak? Pakai. Bu ini ke punya jinnya pernah diajak ngomong nggak? Takut. Jadi dempes di sini. Nabi Muhammad jinnya diajak ngomong si Korinnya.
Ya iya kali lah, dia membisikin dia mah. Akhirnya si jin korinnya masuk Islam. Karena jinnya Nabi Muhammad masuk Islam, maka hati Nabi Muhammad bersih terus. Lah nggak ada yang bisikin jelek, ya nggak? Beda sama saya sama ibu. Lah kadang bening, kadang butek, kadang nurut sama malaikat, kadang ngikutin korin. Model kita begitu. Namanya juga manusia biasa ya. Kalau Nabi Muhammad tuh bersih. Ya orang jin korinnya nggak ada yang bisikin, malaikat terus. Nah pertanyaannya, bagaimana supaya jin itu nggak menguasai kita? Ada jalurnya, yaitu isti'adah, minta perlindungan Allah. Kan kita bukan nabi. Ya, makanya sering-sering baca al-muwazzatayn, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu mau tidur, mau pergi. Kul itu yang 3. Tapi hatinya disambungin sama Allah, bukan di lisan doang. Minimal a'udzubillahi minasyaitonir, tapi nyambung. Ya Allah, saya mohon pertolonganmu agar jin baik yang jin di luar korin maupun korin tidak mengganggu saya. Ya begitu ya. Jadi Nabi bisa berkomunikasi dengan jin. 3. Komponen alam ini adalah al-hayawanat. Apa al-hayawanat? Hewan. Apa Nabi bisa komunikasi dengan hewan? Lah, diem bayang apa? Bisa. Begini Bu, di dalam kitab Al-Wajah karangan Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, riwayatnya dari istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha. Suatu hari, ini kayak dongeng nih. Aisyah pasti seneng ngedongeng begini sah. Nabi ketemu sama seekor rusa, ya. Terus seekor rusanya nangis. Ya kalau gitu juga gak tahu. Modal kita orang biasa nggak tahu. Nabi mah tahu. Si rusanya nangis, ditangkap sama Arab Badui. Hanya Nabi dipanggil, Rasul, Rasul. Ngelinguk, oh rusa. Maka Nabi bilang begini, setelah disamperin, rusa, jangan nangis ya. Kan yang boleh dipotong bukan ente doang. Kambing kan boleh, onta, sapi, kebo, ayam. Memang udah takdirnya. Apa kata si rusa? Rasul, lah saya mah nangis bukan karena saya mau dipotong, lah saya mah ridho kalau dipotong mah memang udah takdir saya. Ya terus kok nangis? Saya ini nangis karena saya mikirin anak saya yang 2 di bukit situ. Ntar nih jam tujuan dia nyusu. Lah kalau saya dipotong, dia bagaimana anak saya? Tadi begitu. Hebat ya perempuan ya. Makanya saya harus jujur mengatakan perempuan itu punya 6 kelebihan. Tapi ini rahasia ya, yang diomongin ke laki-laki. Kecuali saya. Apa kelebihan lah perempuan? 1, bisa ngatur duit. 100.000 dikasih sama Porodia, belanja ke pasar Bengkok, beli lompong, genjer, gengsot, geplak, opak, rengginang, bisa buat 2 hari Bu. Tapi kalau laki-laki ke teras kota beli minuman segelas 50.000 itu, nah, si tipnya ke pelayannya, parkir belum, apalagi kalau ngerokok, cepet habis sejam. Ibu 2 hari, sampai kucing ke bagian kepala bandengnya, kepala ikan asin geseknya. Perempuan. Yang kedua, wanita itu kelebihannya apa? Kalau ditinggalin pasangannya, anaknya pada sukses. Ya, Imam Syafi'i sekecil tinggal bapak, sukses menjadi ulama paling masyhur dalam bidang fikih. Syekh Abdul Qadir Jailani dari kecil udah tinggal bapak, sukses menjadi ulama tasawuf yang sangat masyhur.
Nabi Muhammad bahkan lahir sudah tidak ada ayahnya, sukses. Tapi saya belum pernah dengar kalau ada laki-laki ditinggal istrinya, anaknya pada sukses. Saya belum dengar itu. Ada sih mungkin, tapi jarang. Kok pada diam? Saya jadi grogi, kok pada melongo ini. Jangan-jangan nggak nyambung ini. Jadi itu. Ya. Lah karena ya mohon maaf, kalau perempuan mah kalau ditinggal lakinya yang dipikirin anak. Kalau suami kalau ditinggal bininya yang dipikirin janda heran. 3 kelebihan wanita apa? Kalau kemana-mana nih kayak Rusa tadi, inget yang di rumah. Iya. Kalau laki-laki kemana-mana buru-buru inget. Makanya kalau ibu-ibu kondangannya paling juga 15.000. Begitu tuan rumahnya basa-basi bilang, bawain buat di rumah, bener-bener dibawain, dikandutin, rengginang aja dikandutin, selampainya lebar bener. Mana ada laki-laki, ayo pak bawain buat istri di rumah, lah cupar amat, malu. Ibu mah kagak. Ya. Yang keempat, kelebihan ibu-ibu itu apa? Wanita itu kalau ditinggal pasangannya di rumah, jangan kata sehari, setahun aja rumah rapi. Ya, coba ibu-ibu di rumah rapi. Bapak-bapak ditinggal istrinya, jangan kata setahun, 2 hari aja spray kagak beres-beres. Benerin spray aja nggak beres-beres. Dang-dang kemana, garpu kemana. Yang berikutnya, perempuan tuh kelebihannya ya, insting mencari uangnya tajam. Makanya kemana baik suaminya naruh, ketemu, kemudian ketahui. Apaan bunda? Ini apa sih ngegeranjel begini bang? Di mana? Di kos kaki abang ini. Coba lihat. Oh duit bang, ini duit apa bang? Duit sialan dangkalan. Gua dompetin ketemu baik. Luar biasa. Jadi yang terakhir ini kelebihannya. Kalau ditinggalin sama maknya anak segini, antem, ya nggak? Selama-lama juga antem. Tapi coba yang nungguin bapaknya 2 hari palanya peang dia. Lalu laki-laki mah pakainya logika. Kalau nggak nurut, gua sentil nih, sentil beneran. Kalau ibu-ibu kan walaupun cerewet dia telaten, sabar, pelan nyetong ya, diem nyetong gitu terus. Jadi si Rusa ini apa? Dia nggak takut dipotong. Kata dia, Nabi saya nggak takut dipotong, saya mah yang saya pikirin anak saya. Oh begitu, yaudah kalau begitu saya lepas ya, kata Nabi begitu. Kata si Rusa, jangan, nanti Rasul dimarahin tuh sama orang Arab Badui yang nangkep saya. Kata Nabi, udah itu mau urusan saya dah, udah tenang aja. Cangcangnya dipotong, tek, lepas. Tapi kata Nabi pesan, tapi nanti ente balik lagi ya. Iya dah kata dia, saya mau nyusin doang. Si Arab Baduinya ngelihat dilepasin Rusa, ya Allah sewot bener, marahnya bukan main. Dia belum kenal Nabi, diomelin Nabi, kurang jahe, kurang kemiri, kurang ketumbar ya. Kata Nabi, sabar pak, sabar, sabar, susah nangkep, ente lepasin, sabar, kita juga balik lagi bagaimana orang dia rusak, percaya sama saya, ntar balik lagi. Emang dia sekolah, percaya dah. Lah kalau nggak balik, nih potong saya, kata Nabi, saya yang dipotong dah. Bener, ya udah. Kira-kira hampir 1 jam, nggak nyampe lah. Datang Rusa, cukup, assalamualaikum, salam lagi. Lah kayak dari si pemburunya, gue bisa ngomong. Kata si pemburu, bapak siapa sih kok ngomong sama Rusa? Baru Nabi bilang, saya ini Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad Rasulullah. Oh, kaget dia.
ngedeprok dia, minta ampunan, minta maaf. Akhirnya kata Nabi, kata orang tadi, ya Rasul ampuni saya, maafin saya. Kalau gitu terus buat anda aja dah. Oh gitu, baik, saya lepasinnya. Terserah anda, katanya. Itu rusak bahagia. Terima kasih ya Rasul, katanya. Si pemburunya tadi bilang apa? Ya Rasul, betapa mulianya anda. Saya tadi ngomel, anda sabar. Kalau gitu saya masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, masuk Islam pemburunya. Ini dalil hadisnya yang menyebutkan Nabi bisa komunikasi dengan komponen alam yang namanya hewan. Di riwayat yang lain banyak. Yang komponen yang keempat, ya. Apa? Tumbuhan. Apa Nabi bisa komunikasi dengan tumbuhan? Ya iyalah. Wong Allah yang ngutus, Allah pasti yang ngasih fasilitas, tanggung jawab. Begini, Nabi itu dulu masjidnya sederhana, nggak pakai mimbar. Kalau khutbah nyender di pohon korma, ada pohon korma, sekarang udah nggak ada pohonnya. Nah kemudian kalau beliau khutbah nyender di pohon korma, itu si pohon korma itu merasakan apa ya, kenikmatan rohani lah kira-kira. Akhirnya ada seorang sahabat yang menawarkan diri, ya Rasul, bagaimana kalau saya bikinin mimbar gitu. Kata Nabi, ya terserah, dibikinin mimbar. Mimbarnya 3 tingkat itunya. Tapi ditaruhnya tadi pohonnya di sini, taruhnya di sini. Akhirnya Nabi khutbah pakai mimbar. Lagi khutbah, ada suara tangisan yang sangat menyedihkan. Lagi khutbah, selesai khutbah, sholat Jumat, sahabat nanya, Rasul, perasaan kagak ada bocah dah, nggak ada anak kecil, tapi kok tadi ada yang nangis ya? Siapa ya? Celana bingung, nggak ada yang bocah. Ada si Aisyah lain. Akhirnya apa? Kata Nabi, oh suara yang tadi. Kata Nabi, no yang nangis. Yang mana? Oh no, maksudnya ini pohon. Kata sahabat, memang kenapa ya Rasul, kok pohon itu nangis? Ya udah saya nanya dulu ya. Nabi datang, pohon kenapa ente nangis? Dia jawab begini, Rasul, biasanya mah kalau anda khutbah, saya mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, saya begitu syahdu, saya begitu tenang, bahagia. Sekarang kagak dapat lagi, jadi saya sedih. Oh, pohon nggak dengar suara Quran sedih. Kalau kita kadang-kadang kagak baca Quran, kagak sedih-sedih biar. Ya. Kalau sama pohon ya. Ini pertanda Nabi bisa komunikasi dengan Tuhan. Berikutnya apa tadi? Ya karuan manusia nggak ada jujur ngomongin ya. Ya manusia mah karuan pasti. Nabi pasti ngomong bisa ngomong manusia kan. Yang terakhir al-jamad. Selain malaikat, jin, manusia, tumbuhan dan hewan, itu namanya al-jamad. Baik. Riwayatnya begini. Nabi dan Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah naik ke Gunung Uhud dulu. Gunungnya masih asli dulu, masih besar. Begitu naik di atas, Allah izinkan gunung itu bergetar alias gempa. Nah yang takut Sayyidina Abu Bakar, aduh gempa ya Rasul, bagaimana ini kalau anda jatuh dan sebagainya. Kata Nabi, ya Abu Bakar, la takhaf, kamu gak usah takut. Tapi ini gempa ya Rasul. Ya, saya mau ngomong sama gunung ini. Nabi ngomong sama gunung. Tuh, ngomong sama gunung. Apa kata Nabi begini? Gunung-gunung, iya kan gunung. Ya kalau di sana mah jabal gitu kan. Lebih biar gampang, biar cepat selesai. Kalau ente bergetar atas kemauan anda sendiri, silahkan ente bergetar sampai hari kiamat selamanya. Tapi kalau anda bergetar atas izin Allah, tolong mintakan kepada Allah untuk berhenti bergetar. Si gunung, naam ya Rasulullah. Baik,
Seketika eta gunung cicing ulah gandeng-gandeng. Diam, berhenti. Lah iya berhenti. Lu ginting mau orang paham, orang sono berhenti. Tapi ini jangan ditiru. Lagi gempa Bu Anies bilang gunung, saya umat Nabi Muhammad, diam lu ya. Insya Allah ngejoprak Bu Anies bisa jadi. Jadi Nabi bisa bicara dengan seluruh komponen isi. Itu ayat surat Al-Anbiya ayat 107. Berikutnya ya. Tadi kan 5 ayat. Sekarang lari ke surat 18 ayat 110. Iya. Terus ya. Udah. Lihat kata-katanya di bahasa Arab. Ada kalimat begini. Innama sesungguhnya. Ada kan di situ? Anak saya. Saya itu maksudnya Nabi Muhammad ya. Basyarun manusia. Mithlukum seperti kalian. Ya. Menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu manusia kayak kita fisiknya. Nah baru ini ada derivasinya, derivatifnya, ada pembedanya. Yuha ilayya, cuman bedanya atau yang membedakan saya mah dapat wahyu. Berarti kesimpulannya apa? Nabi manusia biasa tapi kagak biasa. Nah, udah itu kesimpulannya. Maka ditafsirkan oleh Imam Nawawi ayat ini dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan begini. Huwa dia Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyari. Beliau itu manusia biasa tapi tidak sama dengan kita. Lalu beliau mengutip hadis-hadis, setidaknya ada 10 pembeda dengan kita secara manusia. 1, Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Biasa kalau anak laki-laki umur 14 tahun ihtilam, mimpi basah. Anak puber ya, anak laki-laki. Kalau perempuan haid, kalau anak laki puber. Biasa anak SMP. Kalau suami ibu sih nggak ihtilam, memang kejebur udah. Yang kedua, Nabi Muhammad itu nggak pernah angob, nguap, nggak pernah. Enggak, dia nggak pernah. Yang ketiga, Nabi tidak pernah tertidur pulas, walaupun matanya beliau merem tapi hatinya zikir. Kalau kita kebalikan, lagi zikir matanya merem. Balaka ciprut. Yang keempat, Nabi Muhammad itu ludahnya obat. Ludah bisa jadi obat.
Jadi ada sahabat kesengat kalajengking, lalu diludahi oleh Nabi. Ya sebetulnya simbol lah, gak ludah beneran. Alhamdulillah sembuh seketika. Tapi kalau luka jangan niru-niru. Ada yang kesengat diludahi sama bunuh, insya Allah melepuh. Yang kelima, Nabi Muhammad keringatnya lebih harum dari parfum Paris kalau sekarang mah. Jadi beliau ketika main di rumahnya sahabat Anas bin Malik, ya, begitu beliau masuk jam 11 siang kira-kira segini, beliau keringetan, itu rumah langsung harum. Terus ibunya Anas bilang, "Tom, lah ngapa jadi harum rumah kita ya? Emang ada apa sih ini?" Kata Anas, "Mak, ada Nabi." "Oh, ada Nabi. Pantesan harum bener." Lalu Nabi tidur, makin harum. Ibunya penasaran, ambil gelas kecil ditadahin, ada kali 2 tetes mendapat. Dia bilang, "Tom, belum pernah emak sejak bujuk lahir nyium harum yang kayak gini." Belum pernah harum. Saya nggak yakin ibu biar cakep kayak apa juga lah kalau keringetan sama ya. Jangan kata suami ibu, cecep mabok kali. Yang keenam, Nabi Muhammad kalau berjalan itu dinaungi awan. Yang ketujuh, Nabi Muhammad kotorannya tertelan bumi. Tertelan bumi. Kotorannya yang ke-9, maksud saya itu ngetes aja. Bukan ngetes, indebay. Yang ke-8, Nabi Muhammad kalau ngimamin mukanya ke depan tapi bisa melihat di belakang, nggak pakai CCTV. Yang ke-9, ya kalau ngimamin muka beliau ke depan tapi bisa lihat ke belakang, bisa tahu. Yang ke-9, badan Nabi tidak akan pernah bisa disakiti oleh binatang buas. Jadi kalau Nabi ibaratnya sekarang hidup ke taman safari, nggak usah pakai mobil, main-main ke kandang singa, ya, assalamualaikum singa gitu. Jadi kalau ibu kandang singa bilang, "Saya umatnya Nabi Muhammad, singa insya Allah ludes." Ibu. Yang ke-10, yang terakhir, Nabi Muhammad kalau duduk dengan orang tinggi pundaknya sama, dengan orang pendek pundaknya sama. Iya, iya. Iya kan nggak ada yang ngukur, tapi begitu. Maknanya Nabi itu bikin nyaman semua orang, itu maksudnya intinya. Baik, sekarang yang ke-4. Kita lari ke surat 9 ayat 128 129. Ada enggak? Ya, coba bacain.
Ya. Dulu telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyakit dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Terus? Udah, ya. Ya udah. Ada kalimat Raufun Rahim. Dia sangat menyayangi orang beriman. Maksudnya saya menyayangi umatnya. Kalau udah kiamat namanya hari apa, Bu? Kalau udah selesai kiamat, setelah itu hari apa namanya? Bu, udah pulang kan? Kalau udah kiamat namanya hari apa? Selesai kiamat terus ada apa? Jauhan sebelumnya. Bangkitan dong, Yaumul Ba'ats ya. Pertanyaannya, siapa manusia yang pertama kali dibangkitin? Nabi Muhammad. Malaikat bilang, Muhammad bangun, istaigid ya Muhammad, bangun wahai Muhammad. Terus Nabi bangun, terus Nabi nanya, mahadal yaum, ini hari apa? Malaikat jawab, Yaumul Ba'ats, ini hari kebangkitan. Terus Nabi bilang, siapa yang dibangkitkan? Ya baru Anda. Ya. Pertanyaannya, terus dibawa kemana Nabi? Dibawa kemana? Hah? Kan tadi dibangunin sama malaikat. Pada masa kita, lah iya kita. Nabi Muhammad kan tidak punya dosa, langsung ke surga. Memang kita nyangsang dulu, iya, nyangkut. Mampir dia, hanya halus bener orang neraka maka gak halus-halus pisan. Nyangsang beda. Karena Nabi kagak punya dosa, Nabi malah langsung. Begitu nyampe di depan surga, kan belum ada yang di surga tuh. Nabi salam, assalamualaikum. Dijawab sama yang jagain. Yang jagain namanya? Hah? Iya, Ali Bang Miun. Kata Pak Ridwan, Pak Malaikat Ridwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda pasti Muhammad. Ya, saya ditugaskan Allah, tidak boleh pintu surga dibuka oleh siapapun kecuali orang yang namanya Muhammad nyampe ke sini. Karena Anda orangnya, nih kuncinya, buka. Singkat cerita, Nabi masuk. Lalu Nabi melihat la ainun ra'as, kenikmatan yang belum pernah terlihat di dunia ini. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata. Wala udun sami'at, kenikmatan yang belum pernah terdengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan kenikmatan yang belum pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Dengan yang pernah saya sampaikan, minimal ada 8 fasilitas itu. Sehat terus, gak pernah sakit, muda terus, gak pernah tua, bahagia terus, gak pernah sedih, aman terus, gak pernah terganggu, tidak perlu sholat ibadah lagi, tidak perlu cari duit lagi, sekali masuk selama-lamanya, dan bisa melihat wajah Allah. Apa yang terjadi? Nabi malah keluar. Ditanya sama malaikat, lah, ngapa ya? Kok keluar? Lalu Nabi bilang, saya kagak mau sendirian malaikat. Terus saya mau masuk surga sama umat saya. Waduh, ada ilok pemimpin kayak gitu, susah. Udah nikmat ya,
Dia keluar, dia nungguin umat. Lalu dia balik lagi, dia Muhammad kan memproses di padang mahsyar kan. Lah kalau dia egois, ngapain ngurusin umat saya udah di surga, kan begitu ya. Top Nabi. Jadi Rasulullah SAW itu cintanya sama umat nggak kaleng-kaleng, maksudnya begitu. Udah masuk surat pun rela dia keluar, maksudnya begitu. Umpamanya orang-orang udah jadi presiden, udah sah, KPU mengesahkan semua KPU, tapi demi rakyat misalnya, karena dia mencintai, saya nggak mau jadi presiden. Sebelum rakyat saya bagaimana begitu maksudnya. Umpamanya begitu. Lah kan gak ada yang model kayak gitu. Ada juga di sinetron kali. Tapi Nabi asli. Karena Nabi cintanya sama umatnya luar biasa, maka umatnya feedbacknya, resonansinya, cintanya juga gak kaleng-kaleng, terutama para sahabat. Ada yang kenal Nusaibah nggak? Zaman sahabat Nabi namanya Ibu Nusaibah. Nggak kenal ya? Tahu RT berapa saya juga belum tahu sih. Yang pasti beliau punya anak 3 laki-laki, meninggal semua, mati syahid. Setiap dikasih tahu, Bu, anak ibu meninggal, dia jawabnya begini, Alhamdulillah. Bagaimana Nabi? Yang ditanyain Nabi mulu, anaknya nggak ditanyain. Suaminya meninggal juga nggak dipikirin. Nabi bagaimana? Nabi yang dipikirin. Oh, ya karena tadi hukum kausalitas, Nabi cintanya sama umat dahsyat, ya umatnya juga luar biasa, terutama umat zaman dulu. Tahu zaman sekarang mah. Ya. Abu Bakar waktu di Gua Sur, Nabi pengen istirahat kan, dikejar-kejar dari Mekah kan. Nabi nyari kerikil. Kata Abu Bakar, 5 ya Rasulullah. Untuk apa ya Allah? Ya Rasul, kerikil. Begini Abu Bakar, saya udah capek, udah lelah, saya pengen istirahat. Ya itu kerikilnya buat apa? Kata Abu Bakar. Itu buat bantalan nanti di dalam. Masya Allah, kata Abu Bakar. Nangis Abu Bakar. Anda seandainya gunung minta jadi emas bisa, langit jadi permata bisa. Masa iya Anda bantalannya kerikil? Kaisar Romawi, kaisar itu ranjangnya dari emas. Nggak tega Rasul saya lihatnya. Kalau gitu gimana dong? Ya sudah, ayo kita masuk. Nah, akhirnya Abu Bakar mempersilakan, di sini bantal saya ini, dari bantal, pahanya diserahkan. Lalu kaki satunya selonjor keluar. Saking lelahnya Nabi tidur. Lagi tidur, kakinya Abu Bakar dicatek ular, digigit ular. Ularnya nongol lagi. Nongolnya ke Nabi lagi. Apa kata Abu Bakar? Ya Allah, ini jangan-jangan ular bakal matuk Nabi ini. Daripada Nabi yang kepatuk, dah mendingan saya dah yang kepatuk. Akhirnya tuh kaki Abu Bakar itunya lubangnya dipampetin, tok. Jadi ularnya masuk ke lubang tuh. Tapi apa yang terjadi? Digigit kakinya Abu Bakar. Begitu digigit, meriang seketika. Ular Arab meriang. Geget luar biasa. Saking bergetar, Nabi bangun, lalu nanya, 5 tabki, sampai nangis. Saya bilang nangis, netes ke muka. Kenapa Anda nangis? Saya bahagia ya Rasul. Padahal sakit luar biasa. Dia bilang bahagia. Silahkan Anda tidur. Nerusin Nabi tidur. Begitu nerusin, getaran makin luar biasa. Nabi bangun. Begitu bangun, mukanya bakar udah pucet, udah kayak gudeg Cisauk. Pucet. Ya, ada gudeg dari Cisauk. Merah keping-pingan, pucet. Akhirnya Nabi bilang, kenapa kamu bakar kok pucet begini? Dia baru jujur, udah gak nahan, udah mau mati. Saya kecatek pula katanya. Wah, mana? Langsung diruqyah, alhamdulillah sembuh. Sampai Nabi ngomong sama ularnya, ler, ente ngapa tega amat sih, lang gigit sahabat saya ini. Apa kata ular Nabi? Sebenarnya mas saya kagak mau gigit dia, tapi lantaran saya selama ini hidup di gua gelap, ya,
Begitu tadi Anda masuk, ada cahaya yang lebih terang dari purnama. Saya pengen lihat cahaya di wajah Anda. Dan saya tahu itu Anda Rasul, karena tadi ngobrolnya Anda Rasul. Dipampetin, ya saya gigit. Oh, begitu. Iya. Ya sudah, sekarang boleh dah. Ya udah. Abu Bakar juga sembuh. Tuh, Abu Bakar rela mengorbankan nyawa. Sementara di rumah di Mekah, Imam Ali ponakannya itu tidur di kasurnya Nabi. Apa resikonya? Iya, dimutilasi. Orang udah sepakat orang kafir mau membunuh Nabi hidup atau mati. Ali siap, mutilasi juga siap. Jadi nggak kaleng-kaleng. Karena Nabinya juga cintanya sama kita nggak kaleng-kaleng. Makanya kalau ada orang nggak cinta sama Nabi, ya mungkin ada yang salah kali ininya, ada yang konslet. Pasti cinta sama Nabi. Bahkan ketika mau meninggal, Nabi mengatakan ummati nisa, wanita dia yang disebut. Saking Nabi sayangnya sama perempuan maksudnya. Karena Nabi waktu Isra Mi'raj lihat di surga memang banyak perempuan, tapi di neraka kok banyak banget. Ibu tahu nggak rahasianya kenapa itu? Wanita di surga banyak, tapi di neraka banyak. Kenapa rahasianya? 2. Kalau itu 2 bisa hilang, Nabi surganya, ibu surganya cepat. Apa yang pertama? Ya, tidak pandai berterima kasih pemberian suaminya. Yang kedua, membicarakan keburukan orang lain. Kalau itu nggak ada, wah, perempuan paling mudah masuk surganya. Ya, maka Nabi menyebutkan supaya para wanita mengeliminir itu, sehingga potensi ke surganya sangat prospektif, kira-kira begitu. Terakhir, lari kita ke surat Al-Qalam ayat 4. Al-Qalam. Ayat 4. Ya, lihat bahasa Arabnya. Wa dan inna, sesungguhnya ka engkau la benar-benar Allah di atas khuluqin akhlak azim. Nah, rahasianya di azim itu. Jadi yang namanya bahasa Arab, orang baik itu ada 3 tingkatan. Pertama, khuluqin thayyibin, akhlaknya baik. Contoh akhlak baik, saya ngasih aqua ke Bu Ineke, beliau ngasih ke saya aqua lagi, itu baik. Ya. Nah, yang kedua, ada yang namanya khuluqin karimin, akhlaknya mulia. Saya ngasih aqua ini ke Bu Ineke, beliau ngebalasnya tambahin rengginang 2 toples. Mulia itu akhlaknya. Nah, kalau Nabi azimin. Apa azimin? Ya. Musuh mau menghilangkan nyawa malah dikasih makanan, minuman. Ada nggak kayak gitu? Azim. Azim ya. Azimin. Khuluqin azimin. Jadi orang membunuh kita nih, terus dikasih orang itu makanan. Umpamanya ada orang ngejar-ngejar saya, oh saya bunuh Pak Gupron ya, makan dulu ya, begitu maksudnya. Kan saya PA namanya kalau gitu. Nah, masuk akal kan? Nabi mah ngerjain. Nah, itu yang ngejar-ngejar Nabi dapat, yang mau dapat hadiah 100 ekor onta. Ya, Nabi kan ketemu sama dia, hadiahnya keprosok.
Malah Nabi yang nolongin. Nabi ditolong. Dia malu ditolong. Orang membunuh ditolongin. Nah itu namanya azim. Makanya susah kita malah itu yang mengujikan Allah. Udah mentok udah akhlaknya. Ya karena Nabi mah tadi nggak ada korinnya, jadi hatinya itu apa ya? Bersih. Nggak ada benci, nggak ada. Kalau kita kan ya paling bisa niru 5%, kadang-kadang naik marginnya 10%, kadang-kadang balaka ciprut turun lagi, begitu dah. Fluktuatif. Ya jadi inilah beberapa sisi kehidupan Rasulullah, mungkin bisa diambil pelajarannya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.